Saya minta pendapat Bapak bagaimana menyikapi ketika ada pimpinan yang tidak menjalankan tugas sesuai SOP yang berlaku. SOP yang sudah ada tapi nggak mau, wah kayak gue lagi dia tadi. Karena saya sering berbenturan atau berbeda pendapat. Oke. Baik, Pak Bima dan Bapak Ibu semua, memiliki pimpinan yang tidak menjalankan tugas sesuai SOP yang berlaku itu adalah takdir buruk yang kita hadapi. Itu hal pertama dulu ya. Bahwa kita pertama kan nggak bisa milih pimpinan ya. Pimpinan yang milih kita sebagai bawahan. Nah, kalau kita kebetulan punya pimpinan yang kayak gini, kasih istilah apa ya yang kayak gini nih, pimpinan yang tidak konsisten ini, ya. Maka pertama ini adalah derita kita, itu pertama. Ya. Yang kedua, kita memang harus mensikapi, ya, seperti pertanyaan Pak Bima tadi, bagaimana mensikapinya? Kita harus melihat dulu sejauh mana kewenangan kita untuk merespon ketidakkonsistenan pemimpin yang seperti ini. Ya. Apabila kita memang memiliki akses, memiliki kewenangan atau punya kesempatan untuk menyampaikan, mensikapi, mengkritisi dalam konteks profesional, maka kita masuk lewat pintu itu. Ya. Contoh, apabila saya adalah seorang HR di sana, HR leadernya di sana, kemudian CEO saya misalkan adalah orang yang tidak konsisten. Sebagai HR leader di sana, saya punya kewenangan, punya kesempatan untuk berdiskusi one on one, untuk mengkritisi, menyampaikan pendapat profesional saya tentang bagaimana dampaknya ketidakkonsistenan pemimpin saya ini terhadap perkembangan organisasi. Ya. Itu yang saya pakai momennya. Ya. Jadi cuman caranya kan hampir semua pemimpin, 99,9999% pemimpin kita itu kan nggak bisa dikritisi di muka umum. Ya. Ya, susah gitu loh menerimanya. Meskipun banyak yang sudah mempropagandakan transparan, saya open minded, silahkan kritik saya, silahkan demo dan sebagainya. Tapi kalau diomongin di depan umum nggak bisa, bohong dah itu dah. Nggak peduli dari mana orangnya, apakah dari negara Wakanda atau bukan Wakanda ya, itu semua sama. Kebetulan dalam masa kerja saya sampai dengan 2014 kemarin, masa kerja berarti hubungan saya dengan si pimpinan ya, itu 100% semua perusahaan asing. Apabila menyampaikan kritik kita atau saran kita, pendapat kita, maka sampaikan melalui prosedurnya. Ya. Jadi kalau saya kebetulan sebagai leader, saya punya momen ya, saya sampaikan, Pak, one on one dong kita ngobrol. Ya. Saya bilang, misalkan saya biasanya gunakan momen pada saat beliau misalkan merespon atau tidak terima dengan kondisi keadaan yang dilakukan oleh misalkan manajemen yang lain. Ya. Si A itu ya, si production manager itu begini, kesel dia, marah dia. Terus dia curhatnya ke saya, ini momen bagus. Saya aja, Pak, kita ngobrol, Pak, makan. Sambil makan, saya ngobrol sama dia. Ya. Bapak mau tahu pendapat saya nggak? Gitu. Iya, gimana menurutmu, Dek? Nah, gitu. Saya bilang, kalau menurut saya, si production manager itu bisa saja dia akhirnya bersikap seperti itu atau kejadian ini muncul karena menurut saya ada andil dari langkah yang Bapak ambil, Ya. yang tidak konsisten. Bahasa sederhana itu nggak konsisten, Pak. Terus jadi kan SOP-nya udah jelas, Pak, bunyi begini, tapi Bapak ambil keputusannya begitu. Itu saya sampaikan. Ya. One on one, nggak di hadapan umum, nggak di hadapan manajemen meeting. Ya. Yang akan muncul egonya nanti. Ya akan muncul itu, karena bagaimanapun dia punya marwah yang harus dijaga, kan begitu tuh. Marwahnya sebagai pemimpin itu kan, saya namanya pemimpin, nggak boleh dilawan. Saya belum pernah bertemu sama pemimpin yang mau benar-benar terima kritikan di muka umum. Belum pernah. Belum pernah. Ya kan? Saya belum pernah ketemu. Gitu ya. Jadi saya nggak percaya, saya belum percaya ada pemimpin hari ini yang bisa menerima secara terbuka. Belum. Ya, kecuali untuk kepentingan propaganda atau kampanye barangkali. Nah, itu pura-pura ya. Gitu. Nah,
Tapi begitu Pak Bima, sehingga lakukan cari momennya untuk mensikapi itu. Ya. Sebagai profesional ternyata mengkritisi atau mengingatkan, menyampaikan pendapat, saran, opini tadi itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai profesional. Ya. Karena kita dibayar sebagai profesional lebih daripada yang bukan profesional. Ya. Kalau kita dibayar sebagai profesional, maka tunjukkan tanggung jawab kita. Salah satu tanggung jawab kita adalah tugas kita adalah mengingatkan. Ya. Apalagi kalau HR, bukankah HR itu sekarang juga disebut sebagai business partner? Betul. Partnernya bisnis loh Pak. Ya. Namanya partner itu kan berarti mengingatkan. Masa partner cuma diem doang? Partnernya salah, gitu kan? Partner saya salah, CEO saya ada kekeliruan, maka saya ingatkan dia. Ya. Ya. Nah itu yang saya lakukan Pak Bima, cuman caranya yang harus Skill komunikasi lah ya. komunikasi ya. Tapi bahwa kita punya pimpinan yang suka nggak konsisten itu memang derita kita Pak. Ya. Itu memang derita kita yang harus kita hadapi hari ini karena ya itulah memang yang kita terima. Ya, itu mungkin ujiannya buat kita. Ya. Ya, ladang pahala lah. Ini ujian ya. Ini ujian. Sabar, ini ujian. Baik, kita